Bundaku yang terakhir. Renungan Sileo. Renungan terinspirasi dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 34. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ibu kandungku meninggal pada usia relatif masih muda. Maka sejak usia muda, aku tidak memiliki sosok ibu yang waktu itu cukup dekat denganku. Ia menjadi sandaranku. Dan aku percaya, berkat doa-doanya, aku mendapatkan banyak kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani masa mudaku. Cukup lama aku kehilangan sosok ibu, sampai saatnya aku mengikuti sebuah kursus spiritualitas kitab suci dan mengalami penghayatan atas perikop-perikop di 7 sabda terakhir Yesus di Golgota. Dan pada ayat inilah aku sadar bahwa aku masih mempunyai seorang bunda. Bukan sembarang bunda, ia bunda gereja, bunda Allah yang diberikan kepadaku untuk tinggal di hatiku dan menemani hidupku. Sosok ibu yang dapat aku andalkan keibuannya, tidak seperti perempuan yang lain. Ia penuh kasih, perhatian, dan dengan kepenuhan rahmatnya, ia membantuku dalam segala hal yang aku perlu.
Bahkan pada saat aku mengalami ketakutan akan adanya kuasa lain, doa kepadanya memberi ketenangan dan percaya diri bahwa aku pasti akan selamat. Apalagi ia seorang bunda Tuhan, bunda yang menjadi perantara kepada Putra Allah. Aku dapat memohon bantuannya agar Tuhan mendengar jeritku minta pertolongan. Bunda yang penuh rahmat dan mulia. Sejak saat itu, aku tidak lagi merasa kehilangan sosok ibu. Setiap kali aku dapat menyapanya dalam doa dan berharap bantuannya serta bantuan putranya. Sejak itu, aku menjadi devosan Bunda Santa Perawan Maria. Dialah Bunda yang kelak akan aku temui di rumah Bapa. Dialah bundaku yang terakhir dalam hidupku. Doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah aku yang berdosa ini sekarang dan pada waktu aku mati. Amin. Et Maiorem,